Hello people with the spirit of learning. Kenapa kamu sudah apply 50 lowongan tapi tidak dipanggil? Seringkali bukan karena kamu kurang skill, tapi karena resume kamu terlalu generik. Recruiter hanya melihat resume kamu selama 6-10 detik. Kalau tidak relevan dengan job description, langsung skip. Nah, di video ini saya akan ajarkan cara tailor resume supaya lebih align dengan role yang kamu apply. Langkah yang pertama, stop kirim resume yang sama. Ini adalah kesalahan yang paling umum. Satu resume untuk semua lowongan. Padahal kalau kamu apply menjadi product data analyst atau marketing analyst atau corporate data analyst, ini fokusnya aja beda. Contohnya nih, kalau kamu apply di perusahaan seperti Shopee untuk produk untuk role product analyst, mereka akan cari orang dengan pengalaman dengan A/B testing, funnel analysis, sama KPI impact. Tapi kalau kamu apply di perusahaan seperti Unilever, mereka mungkin lebih peduli sama orang yang punya pengalaman di resumenya ya, seperti reporting, data governance, dan juga stakeholder management. Nah, step yang kedua yaitu ambil keyword dari job description. Langkah pertama nih, kita copy job description, highlight kata-kata yang sering muncul, misalnya SQL, dashboard, business KPI, atau data validation, dan juga campaign performance. Sekarang cek di resume kamu, apakah keyword tersebut muncul. Kalau tidak muncul, besar kemungkinan resume kamu tidak lolos ATS, Applicant Tracking System. Step yang ketiga, ubah bullet point menjadi relevan. Di sini jangan hanya tulis responsible for making dashboard, ubah jadi misalnya develop SQL-based dashboard to monitor retention rate, improving visibility of churn trend by 25% misalnya. Kenapa ini lebih kuat? Karena ada toolsnya. Toolsnya itu SQL, ada metriknya di sini retention rate, dan juga ada impactnya, yaitu improvement sebesar 25%. Nah, recruiter langsung tahu kamu ini relevan nih. Lalu step yang keempat yaitu align dengan masalah perusahaan. Ingat gak nih yang kita bahas di video sebelumnya? Job description yaitu adalah daftar masalah dari perusahaan tersebut. Kalau di job description tertulis define and monitor marketing performance metrics, maka resume kamu harus menunjukkan pernah define KPI, pernah analisis campaign, dan juga pernah evaluasi ROAS, return on ad spend. Bukan cuma list toolnya aja. Nah, yang kelima, jangan bohong, tapi reframe. Tailoring bukan berarti mengarang pengalaman, tapi memilih pengalaman yang paling relevan. Kalau kamu pernah buat dashboard sales atau analisis retention dan juga validasi data transaksi, pilih yang paling sesuai dengan role yang kamu lamar. Resume itu bukan CV akademik ya, tapi itu juga menjadi marketing dokumen kalian. Nah, sekarang banyak orang pakai AI untuk bikin resume, tapi kebanyakan salah pakai nih. Mereka bilang ke AI-nya cuma tolong buatkan resume data analis. Hasilnya apa? Generik ya, terlalu generik. Di video ini saya akan tunjukkan step by step cara menggunakan AI supaya resume kamu benar-benar align dengan job description, bukan sekedar terlihat bagus aja. Step yang pertama, siapkan dua hal nih. Sebelum buka AI tool seperti ChatGPT, kamu harus punya job description yang lengkap. Dan yang kedua yaitu resume asli kamu, versi mentahnya ya. Jangan minta AI buat dari nol. AI harus bekerja dari pengalaman asli kamu. Step kedua, minta AI analisis job description. Copy job description lalu beri prompt seperti ini. Nah, tujuannya
untuk tahu skill apa yang paling penting, tahu keyword yang harus muncul di resume, tahu fokus domainnya, apakah itu produk, marketing, atau corporate. Ini membuat kamu berpikir seperti interviewer. Oke, sekarang step ketiga. Minta AI mapping dengan resume kamu. Setelah itu, masukkan resume kamu dan gunakan prompt seperti ini. Di sini AI akan menunjukkan skill yang belum disebut, bullet point yang kurang kuat, dan keyword yang belum muncul. Ini penting untuk lolos ATS. Step yang keempat yaitu rewrite bullet points dengan impact. Gunakan prompt seperti ini. Nah, ini sebelum dan ini sesudah. Fokusnya di sini tools, metrics, dan juga impact. Itulah bahasa yang recruiter pahami. Step yang kelima yaitu optimasi keyword untuk ATS. Beberapa perusahaan besar seperti Unilever atau Shopee menggunakan ATS untuk screening awal. Jadi kita akan gunakan prompt seperti ini. Pastikan kata seperti SQL, KPI, stakeholder, data validation, atau A/B testing benar-benar tertulis, bukan hanya implied ya. Nah, step yang terakhir yaitu final human check. Ini penting ya, jangan kirim resume hasil AI tanpa review. Tanya ke diri sendiri, apakah ini benar pengalaman saya? Apakah saya bisa menjelaskan ini saat interview? Apakah saya nyaman dengan angka yang disebut, metrik yang tadi gitu ya. Karena setelah resume lolos, kamu akan mempertahankannya saat interview. Oke, sekarang kalian sudah punya nih role yang kalian inginkan dan resume yang sesuai dengan role tersebut. Di video selanjutnya, kita akan mengetahui pertanyaan-pertanyaan apa saja yang sering ditanyakan pada saat interview. So, sampai jumpa di video selanjutnya.